Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ketua cabang, kemudian Pak Sekung, kemudian para pengurus, pada pengurus komisariat ya. Sahabat-sahabat sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada para pendiri, muassis PMI, para alumni, para kader, para pengurus. Semoga organisasi kita ini senantiasa mampu menjalankan zikir, fikir, dan amal soleh. Ala haziniya wa liqanatin salihah wa ila hadatin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kan kemarin minggu lalu rencananya mau duhur ya, dan gabung sama bapak-bapak polisi. Namun sepertinya ada perubahan situasi karena tiba-tiba kemarin Pak Kapolres di Bekasi ya pindah ke Jakarta. Jadi agenda yang sudah disusun bersama beliau harus kita reschedule kembali. Padahal yang lalu kemarin tuh kita sudah merancang beberapa agenda ya, tapi insya Allah nanti setelah masuk Pak Kapolres baru, sahabat-sahabat pengurus cabang bisa sowan, bisa audiens kembali dan melaporkan kegiatan kita ini. Jadi saya rasa kegiatan kita ini bagus sekali Pak Ketua Cabang. Artinya kalau memang tidak bisa setiap minggu, sekali sebulan bisa, hanya setiap tanggal 17 ya, atau mungkin nanti pada saat April kan Harla ya, bisa kita bikin pengajian umum lagi ya, bisa kita mengundang beberapa elemen ya, termasuk lembaga-lembaga kemahasiswaan, kita undang saja, terserah mau datang tidak kan, jelas kita sudah mengundang ya. Tanya ya begini bagus waktunya, sudah salat asar ya, atau ya diatur saja lah bagaimana bagusnya. Baik, jadi kenapa no story apanya kan? Jadi kemarin itu rencananya kita mau bahas bab tahara ya. Tes ya. Kita mau bahas bab tahara, bab tentang bersuci. Ya, boleh dicatat tahara itu artinya bersuci. Ya, tahara itu artinya bersuci. Bersuci itu ada dua ya. Bersuci secara fisik dan juga bersuci secara batin atau non fisik ya. Bersuci secara fisik itu artinya membersihkan diri dari najis ya, bersuci dari najis, dan juga mensucikan diri dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Adapun
bersuci secara batin, artinya membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela, khususnya syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Jadi ada orang bersih tuh, bersih secara fisik, rajin mandi, selalu berwudu, tapi biasa pergi ke kemana? Ke dukun. Ya, terus dia percaya apa yang dibilang dukun. Nah, berarti atau pergi ke pohon, menyembah-nyembah pohon. Ya, itu berarti tidak bebas dari syirik. Fisiknya bersih, tapi batinnya tidak bersih. Tapi ada juga sebaliknya, rajin zikir, ya, dan tidak syirik, tidak sakit hati, tapi malas mandi. Ya, malas mandi. Berarti tidak bersih secara fisik. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Nabi itu orangnya bersih, bersih fisiknya, bersih juga batinnya. Jadi yang dituntut di sini adalah bersih lahir dan batin. Nah, okay. Nah, tetapi kali ini kita tidak membahas bersih batin ya. Itu di kitab Al-Askar nanti. Kita ini bahas masalah bersih secara fisik dulu ya. Yang kaitannya dengan bersih secara fisik. Baik, nah bersih secara fisik ini dalam kitab Bulughul Maram, salah satunya itu dibahas masalah, dimulai dengan salah satunya itu adab buang air. Apa? Adab ketika buang air. Nah, jadi buang air ini ya, maupun kencing maupun buang air besar ini ada etikanya. Tidak bisa misalnya kita di tembok saja kencing, ya sudah itu tidak disiram, ya bisa berbahaya itu, ya itu tidak sesuai adab. Nah, jadi agama kita ini sangat rinci mengatur masalah seperti itu, termasuk masuk WC. Nah, masuk WC. Jadi kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bi ulumi fid dharain, amin. Wa anhu, di sini maksudnya dari wa an Anasin bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang juga menjabat sebagai pembantu Rasulullah. Jadi Rasulullah ini banyak pembantunya ya. Termasuk salah satunya sahabat Anas bin Malik. Dari karena dia selalu sama Rasul, selalu sama Nabi, berarti dia meriwayatkan hadis dari Nabi secara langsung. Karena dia kan tinggal di rumahnya Nabi. Nah, jadi dia menceritakan apa yang dia alami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembantu dia dekat, termasuk urusan WC dia tahu. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dahalal khala'a, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke WC, qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Akhrajahu sab'ah. Ini hadis sahih ya. Karena diriwayatkan oleh 7 imam hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Perbiasa ini hadis sahih. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Izin komandan. Sudah datang komandan baru. Oh, belum. Izin. Ya.
Jadi Rasulullah SAW kalau masuk WC dia baca doa. Nah, ini Kamal kalau masuk WC baca doa enggak? Kadang baca, kadang tidak. Ya, ternyata masuk WC pun ada doanya. Kenapa kira-kira kita kalau mau masuk WC baca doa, Kamal? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira kalau masuk WC Rasulullah memerintahkan kita baca doa? Ini Pak Ketua Keagamaan. Ya. Apa kira-kira alasannya? Ya, betul, 100 Pak. Cocok memang jadi Ketua Keagamaan. Ya, cocok. Supaya tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi kenapa? Karena di WC itu ya tempatnya makhluk-makhluk. Tempatnya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Dan sering sekali tuh ada orang jatuh di WC tuh. Ada. Banyak sekali kejadian orang jatuh di WC. Dan rata-rata kalau jatuh di WC, kalau tidak stroke, meninggal. Iya. Ya kan? Iya. Itu artinya WC ini kita harus berhati-hati. Jadi ada adabnya. Ada 2 adabnya masuk WC. Bisa dicatat Ustaz Kamal. Yang pertama, masuk dengan kaki kiri. Dan yang kedua, baca doa masuk WC. Ketika kita keluar WC, adabnya juga 2. Keluar kaki, melangkah dengan kaki kanan, dan juga baca doa. Kalau keluar lebih pendek doanya, gufranak, ya, gufranak. Ya, ayo kita baca bersama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya. Kalau keluar WC, gufranak. Goin ya, huruf goin. Gufranak. Ya, pendek saja. Jadi kalau keluar WC lebih gampang lagi. Makanya itu di beberapa fasilitas umum biasa itu ada tempel doa masuk WC, doa keluar WC. Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya edukasi untuk pengingat. Ya, pengingat. Jadi Islam ini sangat-sangat detail karena sampai doa masuk WC saja. Ya. Jadi ada juga etikanya nanti nih. Tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh apalagi merokok sambil buang hajat. Pernah itu ada viral itu deh, yang meledak apanya itu? Meledak WC-nya kan merokok ya? Nah itu pernah viral. Jadi jangan merokok sambil buang air sambil merokok, itu tidak bagus. Ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menganjurkan kalau masuk WC hendaklah membaca doa. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan dianggap sepele ini ya. Jadi, apa gitu sampaikan Ustaz masalah masuk WC? Tunggu dulu. Karena sesungguhnya dari WC ini kan banyak-banyak aktivitas tak di WC itu. Kamu berapa kali masuk WC sehari? Jangan-jangan tidak pernah. Ya. Ya ini. Iya. Kan bangun tidur masuk WC itu. Ya. Mau mandi pagi masuk WC lagi. Ya kan? Biasanya siang-siang masuk WC lagi, ya kan? Wah, banyak kali kita masuk WC sehari kan? Ya.
banyak kali. Jadi perkara WC ini tidak boleh kita pandang enteng karena termasuk sering kita lakukan. Jadi itu tadi masuk dengan melangkah dengan kaki kiri, ya. Jadi ada pernah ulama menjelaskan begini, kenapa kita masuk WC itu pakai kaki kiri? Dia bilang, kalaupun misalnya kita masuk dan yang menginjak itu kaki kiri itu tidak langsung ke jantung dia. Tapi kalau kaki kanan, dia langsung berhubungan dengan jantung. Jadi kalau misalnya menginjak di WC itu, kalau tidak pakai alas ini, makanya biasanya itu sebenarnya di WC itu bagus ada alas kaki. Masuk WC itu bagus sebenarnya pakai alas kaki. Karena kan tidak dituk penyakit-penyakit itu kan di WC. Ya makanya ada biasa sandal khusus toilet kan. Nah, di beberapa tempat itu menyiapkan. Ya. Jadi seorang ulama itu perlu menjelaskan kenapa kita masuk pakai kaki kiri. Karena kalau kaki kiri masuk dan itu kena penyakit tidak langsung ke jantung. Tapi kalau kaki kanan yang menginjak dan tiba-tiba di situ ada virus, ada bakteri, ada kuman, itu bisa langsung ke hati, jantung, ke organ vital kita. Bayangkan itu. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah tidak pernah di penelitian, tapi ternyata setelah diteliti secara medis luar biasa. Termasuk misalnya begini, Rasulullah mengatakan kalau tidur miring ke kanan. Ternyata setelah diteliti secara kedokteran, tidur miring ke kanan itu adalah posisi tidur yang terbaik bagi kesehatan, termasuk kesehatan jantung dan kesehatan otak. Apakah Rasulullah pakar kedokteran? Bukan. Tapi karena Rasulullah berkata, menyampaikan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dalilnya dari Al-Qur'an. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah aku menyampaikan itu sesuai dengan hawa nafsu, ya. Illa wahyu yuha. Yang saya sampaikan itu semata-mata karena wahyu yang diwahyukan kepada aku. Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Yang aku sampaikan itu semata-mata karena wahyu yang disampaikan kepada aku. Jadi luar biasa. Jadi keluar dari WC kaki ke kanan dan membaca gufrana. Itu jadi mulai sebentar Ustaz Kamal sudah bisa dipraktekkan ya. Ya jangan pandang enteng ini ya, karena bisa jadi dari WC lah itu mempengaruhi aktivitas berikutnya, ya enggak? Biasanya kalau tidak sukses di WC enggak enak perasaan. Tapi kalau aktivitas di WC sukses biasanya enak tuh. Pikiran enak, makan pun enak, ya enggak? Jadi tidak boleh dipandang enteng ini masalah WC. Gitu? Ya. Karena biasanya kalau pencernaan lancar semuanya. Tapi kalau pencernaan tidak beres, aduh, mules kah apakah? Waduh. Biar makanan enak juga menjadi tidak enak. Enak. Kira-kira begitu. Jadi saya rasa pasti ada hikmahnya ini kenapa Rasulullah suruh kita baca doa. Salah satunya tadi itu kita terjaga dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Yang kedua, supaya di WC itu jangan ada pikiran kotor yang muncul. Karena di WC sering muncul pikiran-pikiran kotor. Jadi salah satu hikmahnya kita baca doa supaya kalau masuk di WC tidak muncul pikiran-pikiran kotor. Betul-betul hanya buang hajat, tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kira-kira begitu. Saya kira itu jadi memang mendalam ini masalah masuk WC. Baik.
Kemudian adab buang air. Jadi ada beberapa tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita buang hajat. Ya. Di sini dikatakan wa an Abi Hurairah. Ini dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu alla inain. Ya. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu alla inaini. Hindari kalian penyebab dua kutukan. Ini ternyata bahaya sekali ya, dikutuk. Sahih, hadis sahih. Riwayat Muslim. Ini bahaya nih. Biasa tidak perhatikan anak-anak. Ya. Perhatikan dua penyebab kutukan. Apa itu? Allazi yatakhalla fi tariqin nas. Yaitu orang yang buang air di jalan yang dilewati manusia. Kalau di kota enggak ini. Tapi di kampung biasa. Ya, kampung-kampung. Au fi zillihim, atau di tempat yang mereka berteduh. Rawahu Muslim, riwayatkan Muslim. Ini misalnya kalau kita pergi camping, ya pergi camping atau pergi ke kebun, ya jangan di sini dikatakan hindari dua kutukan, dua penyebab kutukan. Yang mana itu? Orang yang buang air di jalan yang dilewati manusia. Misalnya ada jalan setapaknya orang pergi ke sawah. Tapi kan di sekelilingnya itu banyak tumbuhan. Di sini Bapak buang air. Ini kan lapang di sini, jalanan. Itu dikutuk itu. Yang kedua, di tempat berteduh, misalnya di bawah pohon durian. Itu dilarang sekali tuh kita buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Baru kita buang hajat di situ, dilarang, terkutuk. Mutami pohon durian berbuah, pohon rambutan berbuah, pohon langsa, di situ pergi buang air, nggak boleh, ya. Jadi Islam ini luar biasa dari masalah akhlak. Bayangkan sampai masalah begitu juga diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang juga buang air di tempat mata air. Ini lebih parah lagi. Ya tahu di situ ada mata air, di sini mikir buang air. Karena gampang kalau mau cebok tuh, karena ada mata air. Di situ pergi buang air. Ya, itu kan terlana juga itu, nggak boleh. Ya, jadi jangan mentang-mentang ada air, sumber mata air, di situ pergi buang air. Larang ya. Jadi carilah tempat-tempat pertama bukan jalanannya orang, bukan tempat berteduh. Ya, tempat berteduh di sini maksudnya pohon yang rindang, yang biasa orang singgah ke siang berteduh di situ. Kan biasa gitu di jalan, di kebun, di sawah, di kampung, singgah-singgah berteduh bawah. Ada bawah, ternyata ada borong aja di situ. Dikutuklah orang, sialan ini orang yang buang ini. Kan biasa kayak begitu tuh. Jadi sudah dikutuk sama Allah, dikutuk lagi sama manusia. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita ini bayangkan misalnya kita buang air di situ. Setiap orang yang lewat di situ merasa terganggu dan semuanya mengutuk kita. Jangan-jangan ada yang diterima doanya sama Allah. Atau misalnya kencing gitu, kepepet sekali di tembok, pinggir tembok. Pas tembok itu selalu jalannya orang. Lewat orang. Siapa yang kencing di sini? Semoga dia celaka. Gimana kalau begitu? Hati-hati Ki. Karena bisa saja kita dapat kutukan gara-gara doa orang yang merasa dizalimi. Ya kan ada hadisnya ya. Salah satu la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Nih. Jadi itu tadi. Hati-hati. Jadi salah satu kelompok orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa, ya. Jadi anak-anakku sekalian, itu selalu saya bahkan sering saya bikin dalam story. Kalau nanti menjelang buka, jangan kemana-mana. Kalau bisa standby di masjid atau di tempat buka, berdoa di situ dalam hati. Apa doa tak? Ya Allah, semoga saya konsisten menjalankan sholat. Ya, bisa begitu. Ya Allah, semoga saya bisa cinta kepada Al-Quran, ya kan? Ya Allah, misalnya Nanda ini yang lagi sakit orang tuanya. Ya Allah, semoga orang tua saya diberikan kesembuhan atau diringankan penyakitnya. Di situ kita berdoa, ya, menjelang buka itu. Atau yang mau menikah misalnya, ya Allah, tunjukkanlah jodoh yang soleha, ya kan? Atau yang mau mencari pekerjaan, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku pekerjaan yang halal dan bisa membahagiakan kedua orang tua, pekerjaan yang berkah. Jadi Anda kata Prof. Menteri Agama selalu mengatakan, mintalah sesuatu yang berkah. Jadi misalnya begini, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku pekerjaan yang berkah. Kenapa? Karena ada juga orang dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak membawa berkah, justru membuat dia, setelah dia bekerja ada uangnya, jadi pesina, jadi pemabuk, jadi penipu, ya kan? Apa gitu? Belakang Bu Ketua. Ya. Jadi apapun itu kita minta doa. Baik. Sebelum lanjut, sampai jam berapa ini Pak Ketua? Waduh, saya tidak kuat. Saya tidak kuat ini. Eh, 15 menit lagi ya. Agak kecapean hari ini, mulai dari ceramah subuh, rapat jam 8, rapat jam 10, mengajar tadi setengah 2, rapat lagi. Aduh, luar biasa nih. Sudah mau habis. Sebentar ceramah tarawih lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi tadi anak-anakku, mari kita berdoa dulu. Kita beriktikaf di masjid ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Ayat. Jadi asal masuk di masjid, walaupun sebentar, langsung berniat i'tikaf. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi misalnya masuk ke masjid tuh, salat sunat dulu, salat sunat tahiyatul masjid tuh. Sudah itu saya niat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah. Jadi selama kita hadir di sini, insya Allah dihitung sebagai i'tikaf. Jadi dapat pahala i'tikaf, dapat pahala majelis ilmu, dapat pahala silaturahmi. Ya. Ya. Jadi tadi hindarilah kutukan dengan tidak membuang hajat di sembarang tempat. Utamanya satu, di jalanan. Yang kedua, di bawah pohon yang teduh. Yang ketiga, di tempat mata air. Ada lagi satu tambahan di sini, di pinggir sungai yang mengalir. Wah, ini dilarang juga, tapi malah orang banyak biasa buang air di sungai langsung. Wah, ini sebaiknya dihindari. Ini ada kebiasaan di kampung itu buang hajat di sungai ya.
Ya, alasannya mengalir jiwa dulu, tapi orang jadi korban di bawah. Ya. Jadi sebenarnya itu kan penyakit juga. Karena biasa juga kasihan kan ada warga itu kan apa? Dari sungai Jina no konsumsi air minum tuh. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan itu membuang hajat di sungai. Ya sebaiknya ada WC. Ya, jadi sebenarnya WC ini adalah bagian apa namanya? Bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia hadisnya. Larangan berbicara pada saat buang hajat. Nih masuk WC bawa handphone, buang hajat sambil video call. Wah, atau menelpon. Ini biasa anak muda begitu. Sambil merokok, sudah itu menelpon juga. Berarti berapa itu pelanggarannya? Merokok juga, terus cakap-cakap. Aduh, ya. Atau nonton Netflix di WC. Waduh, lamaan di WC kan. Sementara di luar mengantri. Ya. Jadi wa'an Jabirin qala, dari Jabir, sahabat Jabir, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza tagawwatar rajulani, ya, iza tagawwatar rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddatsa fa innallaha yamkutu ala zalika, rawahu Ahmad. Ya. Ya, ini lebih parah lagi kalau di kampung-kampung itu biasa sama-sama buang hajat di sungai, berdekatan baru bercerita. Nah, ini ya, ya kan biasa itu kalau di kampung-kampung kan berdampingan gitu di sungai orang buang hajat. Sudah itu mau bercerita, wah bahaya itu, ya kan? Di kampung-kampung kayaknya masih ada. Kalau sekarang mungkin tidak nih, tapi tidak apa-apa. Ini kita ambil pelajarannya saja. Di sini katakan apabila dua orang hendak buang air besar, hendaknya masing-masing menutup dirinya dari yang lainnya dan janganlah keduanya berbincang-bincang karena Allah membenci perbuatan seperti itu. Ya. Atau di kos berdampingan, kan biasa di kos-kosan itu berdampingan WC itu, berdampingan di WC. Tidak ada tapnya di atas tuh. Siapa masuk di sebelah? Kamal. Terus masuk lagi siapa namanya? Topik. Masuk Topik. Masuk WC sama-sama tuh. Bilang Topik. Mal, jam berapa nanti kajian? Bilang Kamal. Sudah salat asar di Polres, datang kena. Padahal sama-sama di WC itu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Ya kan? Atau pas pagi-pagi itu bilang masuk WC berdampingan kan, siapa dosenmu sebentar? Pak Muhaimin. Oh iya. Kau siapa? Bilang Pak Abdain. Ya kan gitu. Cerita. Pada di berdampingan tuh satu sudah terpenuhi karena saling menutup, dong. Saling menutup, tapi bercakap-cakapnya tidak boleh. Ya. Itu biasa terjadi di pesantren juga biasa dulu begitu. Ya. Oh di kan tadi, di pesantren dulu. Tidak pernah terjadi begitu. di kayak ini di pesantren. Kalau di pesantren kan biasa begitu. Ya kan WC-nya banyak berdamping-dampingan. Malah cakap-cakap biasa anak saling lempar-lempar malah biasa. Di WC itu di pesantren. Ya kan? Ya, tiba-tiba di WC ada orang melempar. Siapa pelakunya ini tidak ditahu. Ya kan? Na'udzubillah min zalik. Bentar.
Ya, jadi ada beberapa poin karena ada sahabat-sahabat yang terlambat. Poin pertama tadi, adab masuk toilet. Adab masuk toilet ada dua. Yang pertama melangkah dengan kaki kiri dan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Kemudian keluar melangkah dengan kaki kanan dan membaca gufranak. Kemudian larangan bahkan terkutuk orang yang membuang hajat di bawah pohon yang teduh, di jalan dan di dekat mata air. Ada menambahkan juga di pinggir sungai yang mengalir. Kemudian dilarang bercakap-cakap pada saat buang hajat. Kemudian di sini juga ada hadis, ketika membuang hajat jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau misalnya begini posisi masjid, kiblat ke sana, membelakangi ke sana, berarti kita menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi kalau bangun rumah, WC itu harus diperhatikan. Pastikan posisi WC kita itu tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, di sini ada riwayatnya, la tastakbilu al-kiblata wala tastakbiruha biga idin wala baulin walakin syarriku au garribu. Janganlah kalian menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar dan buang air kecil, tetapi carilah arah yang tidak seperti menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan kondisi WC kita. Kemudian, nah ini terutama yang laki-laki, masalah kencing. Nah ini. Masalah kencing, perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amatu azabil qabri minhu. Bersucilah dari kencing karena umumnya asap kubur itu disebabkan oleh kencing. Ya. Nih. Jadi banyak orang yang disiksa kubur karena kalau kencing tidak berhati-hati. Kemudian ya itu tadi pada saat kita buang air kecil, ya hendaklah duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya. Ya, jadi kalau buang air kecil, yang paling utama adalah posisi duduk, ya dengan itu laki-laki ya, di atas kaki kirinya itu dikasih rendah dan kaki kanannya ditegakkan. Jadi banyak sekali orang itu kena penyakit kencing batu. Nah, kencing batu itu biasanya karena posisi pada saat kencing itu tidak diperhatikan, asal-asalan. Ada yang kencing berdiri atau ya pokoknya tidak bersih ya. Jadi ini penting karena kenapa dibahas masalah kencing? Karena kalau kencing tidak tuntas itu mempengaruhi wudhu nanti. Mempengaruhi wudhu. Nah, jadi kalau itu sangat penting diperhatikan. Nah, terakhir sahabat-sahabat sekalian, karena besok hari Jumat, nah ini ada hal yang penting. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini dikatakan,
Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat man iktasala wal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka ia telah mengerjakan yang wajib dan itu baik. Tetapi barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jadi mandi sebelum pergi salat Jumat itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau mau pergi salat Jumat itu dianjurkan mandi yang bersih, yang wangi, dan kalau bisa pakai, kalau ada baju warna putih, pakai warna putih pergi salat Jumat. Jangan pergi salat Jumat asal-asalan pakaian tak. Usahakan ini kan begini ceritanya. Mau saja ketemu Pak Kapolres, pasti tidak mau pakai baju sembarangan tuh. Nah ini mau ke rumahnya Allah. Nah sembarang pakaian dipakai. Ada baju yang sudah 3 hari dipakai, itu tuh dipakai pergi lagi salat Jumat. Nah bilang Tuhan, ya Allah ini hamba-Aku, banyak sekali permintaannya, tapi sedikit penghormatannya, ya kan? Tapi sebenarnya Tuhan tidak butuh penghormatan kita, tetapi kan kita sendiri yang harus punya rasa hormat. Ya mana? Pak Kamal itu kan ada kepantasan begitu, ya, ada kepantasan begitu. Jadi itu kita ingat, nah kasih ingat ke Ustaz, mau pergi salat Jumat, perbaiki, mandi, cari baju yang terbaik, yang paling bersih. Kalau bisa ada baju putih. Minggu lalu itu Pak Ketua Cabang, semua peserta yang hadir dibelikan songkok sama Pak Kapolres, tapi tidak tahu mana bisa songkoknya lagi semua. Ya, siapa-siapa semua itu hari yang dikasih songkok. Tidak ada lagi nih, lain lagi yang hadirin ya. Nah, lain lagi kayaknya. Ya. Kalau Dirga hadir juga waktu itu, ya, terlambat lagi Dirga ini. Ya. Tapi hadir nih, ya. Jadi saya bilang Dirga, walaupun terlambat, yang penting hadir, tak? Ya. Ya. Ya, yang jelas kemarin itu kalau tidak salah 7 orang yang dibelikan songkok, itu 10 orang. Banyak ya? Ya. Ya, ini banyak yang diberikan songkok itu hari ya? Ya. Mana? Itu ya? Wah, konsisten. Ya. Ya. Jadi tolong teman-teman besok sebelum pergi salat Jumat usahakan kita mandi dulu. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini jadikan orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya bana kalhamdu kama yang bagi jalali kal qadim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.